wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang kami hormati Ustadzah Kustiana Arisanti MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI di MTS atau MA. Saya Sri Dwi Cahyaningsih dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil peta imajinasi saya yang saya ambil dari buku yang berjudul Model Pembelajaran yang ditulis oleh Dr. Hajah Helmiati MPDI. Yang pertama tentang definisi model pembelajaran. Model pembelajaran secara umum ialah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Dan model pembelajaran ini juga dapat didefinisikan sebagai bingkai atau bungkus dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan, dan juga strategi pembelajaran. Model pembelajaran ini dibentuk sebagai gambaran dari awal sampai akhir dalam satu pembelajaran. Yang kedua yaitu ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah konsep dasar dalam suatu pengembangan kompetensi siswa yang mengacu kepada materi yang bersifat kognitif dengan lingkup yang sempit dan tidak mencerminkan upaya pembelajaran yang untuk menguasai kompetensi tersebut. Jadi tidak harus dicapai. Lalu di sini ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ialah cara yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana pembelajaran. Contohnya metode ceramah, demonstrasi, dan diskusi. Lalu yang keempat ada strategi atau teknik pembelajaran, yaitu cara-cara tertentu yang digunakan sebagai prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas dalam rangka meningkatkan kualitas hasil dan proses belajar. Contohnya quantum teaching learning, contextual teaching learning, dan sebagainya. Lalu di sini ada jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional ialah model pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah di mana terdapat interaksi antara guru, siswa, dan bahan belajar itu sendiri, seperti sekolah, kelas, dan laboratorium. Pendekatan pembelajaran ini menekankan pada pengendalian guru atas kebanyakan penyajian pembelajaran atau dapat disebut dengan metode ceramah. Metode ini sering digunakan dan disebut dengan metode ekspositori seperti ceramah. Yang kedua itu ada PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ialah model pembelajaran berbasis pendekatan konstruksivitas yang menekankan pada konstruksi pemahaman siswa melalui pengalaman, refleksi, dan kolaborasi dalam konteks sosial dan kultural. Pendekatan PAIKEM ini menekankan pada penerapan situasi antara situasi nyata dan kontekstual serta memperhatikan keunikan siswa, kemampuan individu. Lalu di sini ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran.
Yang pertama itu ada pembelajaran kooperatif. Pendekatan pembelajaran ini menggunakan interaksi dan kerjasama antara siswa dalam melakukan tugas aktivitas pembelajaran. Siswa belajar dalam kelompok kecil, saling berinteraksi, berdiskusi, dan saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh metode yang digunakan dalam model ini adalah seperti tim, games, turnamen. Lalu yang kedua di sini ada pembelajaran tematik atau pendekatan tematik. Pendekatan ini menggunakan tema atau topik tertentu sebagai pusat pembelajaran. Guru dapat mendorong siswa untuk menghubungkan dan mempraktekkan pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan sehari-harinya. Lalu yang ketiga ada pembelajaran kontekstual. Pendekatan pembelajaran yang menggunakan konteks nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang keempat ada pembelajaran konstruksivisme. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada keikutsertaan dan pengalaman langsung dalam aktivitas belajar. Pembelajaran ini Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini akan membuat siswa lebih aktif. Lalu yang kelima ada pembelajaran deduktif. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas berpikir dengan menggunakan logika. Untuk menggunakan pendekatan ini, guru harus memilih konsep, prinsip, dan aturan lengkap dengan definisi beserta contohnya yang akan digunakan bersama pendekatan deduktif. Lalu yang keenam ada pembelajaran induktif. Pendekatan pembelajaran ini kebalikan dari pendekatan deduktif. Guru juga bisa menerapkan pendekatan induktif sebagai pendekatan pembelajaran di kelas. Lalu di sini ada metode pembelajaran, contohnya ada metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode tanya jawab, dan juga masih banyak lagi. Lalu di sini ada strategi pembelajaran, di mana ini ada tim kuis, ada listening team, ada critical incident, dan sebagainya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tim kuis atau kuis kelompok. Strategi pembelajaran yang mengumpulkan siswa dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas atau soal kuis bersama. Contohnya, siswa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada 3 siswa. Setiap kelompok akan mengerjakan soal kuis bersamaan. Lalu yang kedua ada listening team atau tim pendengar. Strategi pembelajaran yang mengumpulkan siswa dalam kelompok kecil untuk mengikuti cerita atau pembicaraan bersama. Contohnya, siswa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan mengikuti cerita atau pembicaraan bersama. Yang ketiga ada critical incident atau pengalaman penting. Strategi ini mengumpulkan pengalaman yang penting atau pengalaman yang membekas dalam ingatan. Contohnya, guru mengulas tentang kejadian yang mempengaruhi siswa seperti di sekolah atau di rumah. Lalu yang terakhir ada informasi search atau mencari informasi, yaitu strategi pembelajaran yang mengumpulkan informasi dari buku, internet, atau dokumen. Contohnya seperti siswa mencari informasi tentang sebuah topik dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau dokumen. Baik. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.